pocong, tapi dia lihat cuma setengah badan karena setengah badan lagi dalam sumur. Jadi nongol dari sumur gitu. Waduh. Gitu, nongol dari sumur. Terus kata dia tuh mukanya hitam, matanya merah. Wow. Gitu. Dulu tuh tempat penyimpanan keris. Setiap malam ini bukan kadang-kadang lagi ya, setiap malam dia tuh suka ngedenger suara orang nangis, cewek nangis gitu. Ini berbulu hitam, bertanduk, taring, mata merah, genderuwo mungkin ya. Ini yang penguasa di sini. Halo semua, balik lagi sama saya Amri di Pendulum Podcast, sebuah podcast yang bakal menyajikan kisah-kisah horor, mistis, dan urban legend yang benar-benar dialamin sama narasumbernya sendiri. Dan ini tuh adalah episode kedua ya dari Pendulum Podcast, di mana di episode kali ini kita bakal menghadirkan narasumber kita, namanya Kang Adi nih, yang nanti bakal cerita tentang pengalaman mistisnya. Nah, biar makin penasaran, Kang, boleh di-spill gak nih cerita atau pengalaman horor apa yang bakal diceritain di episode kali ini? Oke, jadi aku bakal nyeritain tentang pengalaman aku, ya pengalaman horor aku gitu ya. Baik itu pas masih kecil maupun pas udah dewasa, ada yang bisa dibilang nggak bisa aku lupain gitu ya. Ini horor banget, serem banget gitu. Oke, stop dulu Kang, biar makin penasaran nih penontonnya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa nih buat like, komen, share, dan subscribe channel Pendulum Podcast, biar podcast ini semakin tumbuh dan berkembang. Satu lagi, buat kamu yang punya cerita horor, boleh banget nih kirim cerita kamu melalui DM Instagram kami di @pendulumpodcast, atau bisa juga via email di cerita-ke-pendulum. Linknya ada di bawah ya buat yang mau kirim cerita. Nah, biar gak kelamaan nih, mending langsung aja yuk kita dengerin cerita dari Kang Adi. Selamat menyaksikan. Nah, Kang Adi, tadi kan udah di-spill nih, bakal nyeritain pengalaman horor dari kecil sampai ada juga yang dewasa ya, yang belum pernah atau mungkin yang gak bakal pernah dilupain. Nah, mungkin penonton juga pada penasaran, kira-kira pengalaman apa sih yang dialami oleh Kang Adi? Oke Kang, boleh diceritain? Siap. Jadi pengalaman ini pernah aku alami mungkin sekitar 4 atau 5 SD ya. Nah itu di kampungku tuh ada, bisa dibilang gang ya, gang. Nah si gang ini tuh di kampungku tuh, jadi gang ini tuh bisa dibilang gang paling angker gitu di kampungku, dan bahkan semua orang tahu gitu, tetangga tahu gitu. Jadi kalau menjelang malam atau ya di atas maghrib tuh jarang gang ini tuh udah mulai sepi gitu, jarang orang lewat sana karena ya banyak juga orang yang pernah ngalamin kejadian-kejadian juga di situ gitu ya. Nah, mungkin aku bakal ceritain sedikit ya. Jadi gimana kayak bentuk gangnya gitu ya. Boleh. Biar bisa dibayangin gitu. Nah, jadi gang ini tuh ada letaknya tuh di belakang rumah saya. Kira-kira 3 rumah lah. 3 rumah di belakang saya tuh ada gang kecil ini gitu. Gang ini tuh kecil, cuman bisa masuk 1 motor lah kurang lebih ya. Nah, si gang ini tuh sebelah kirinya itu pagar bambu panjang sampai ke ujung gang depannya. Nah, sebelah kanannya pagar kawat sampai ke ujung depannya. Nah, di yang sebelah kirinya cuman ada bangunan rumah gitu, 3 rumah. Ada pas masuk gang beberapa meter ada rumah, yang di belakangnya tuh ada sumur. Nah, yang setelah rumah itu ada kebun, ada kebun juga. Nah, terus kebunnya tuh di sebelahnya ada rumah, ini ya rumah ketua RT. Nah, terus di sebelahnya lagi ada bangunan lagi.
Nah kalau di sebelah kanannya ada bangunan, setelah bangunan ini ada sumur dan juga MCK pada kala itu. Pada waktu itu gitu ya, pas masih kecil ya, itu saya main, kalau ya tahu mah dulu tuh namanya ada popolisian gitu ya. Oh iya, kepolisian. Jadi semacam petak umpet tapi satu tim polisi dan tim penjahat gitu. Yang saya kebagian tim penjahatnya. Jadi saya bagian sembunyi gitu ya. Nah, pas waktu itu saya kebetulan satu tim sama 3 sahabat saya, ya namanya Dani sama Aris ya. Nah, pas kita kedapetan jadi tim penjahat tuh gitu ya. Kita kayak diskusi nih mau nyumput di mana ya? Cina yang cari tempat yang aman gitu ya, yang gak bisa dicari lah. Nah terus akhirnya kepikiran lah kita bertiga tuh, gimana kalau nyumput di gang itu gitu, di gang itu, di kebunnya si Pak RT ini. Nah terus ya udahlah kita akhirnya pergi ke sana. Nah pada kala itu mah masih kecil, kita nggak mikir kayak gang ini angker, gang ini serem atau apa. Yang penting mah kita mah cuma main, tapi cari tempat nyumput yang aman lah gitu ya. Nah terus ya udahlah kita bertiga akhirnya nyumput di kebunnya Pak RT itu. Kita masuk ke pagar bambunya, terus nyumput di belakang semak-semak. Nah pas awalnya gitu ya, kita bertiga mah ya biasa aja gitu, nggak ada ngerasa apa serem, nggak, cuman biasa aja. Terus pas kita tunggu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, ya sampai 15 menitan gitu ya. Aku mikirnya udah agak lama nih, gimana kalau kita keluar aja gitu. Terus aku juga ngerasa kondisinya tuh pada saat itu tuh ya kayak aneh gitu. Anehnya tuh jadi gini, jadi suasana pada saat itu pas kita sembunyi itu gitu ya, hening gitu, bener-bener hening yang hening banget gitu, aneh gitu. Bahkan hembusan angin pun nggak ada gitu. Oke. Sampai hembusan angin aja nggak ada. Terus yang namanya kebun kan biasanya pasti adalah suara jangkrik gitu kan. Ini nggak ada sama sekali gitu, hening aja gitu. Seolah-olah kalau aku mikir ya, sekarang aku mikir tuh pas waktu itu tuh kayak yang waktu itu berhenti gitu. Pada saat itu tuh gitu. Cuman ya udahlah. Aku mikirnya memang udah agak serem sih. Terus ya udahlah kita keluar aja gitu. Kita cari tempat nyumput yang lain. Nah ini sorry aku lupa bilang, itu kondisinya pada saat itu tuh jam 8 malam. Jadi pas malam minggu gitu ya, bocil-bocil. Iya. Habis pulang ngaji itu kan? Gitu. Apanya? Habis pulang ngaji itu? Enggak. Ya biasa ngaji. Biasa lah ya. Pulang ngaji. Pulang ngaji langsung main. Nah terus kita udahlah kita keluar aja lah dari sini gitu. Kita cari tempat persembunyian yang lain. Ya yang lain juga setuju. Keluar dari pagar bambu itu. Aku ngedenger kayak ada suara suara burung hantu gitu. Waduh. Tahu mungkin ya suara burung hantu gitu kan, kuk gitu ya. Nah terus aku nanya ke yang lain, cuy ada yang ngedenger nggak suara burung hantu kata-kata. Iya aku juga ngedenger. Nah di situ aku mikir siapa tahu kan aku aja yang halu gitu ya, ternyata yang lain juga denger gitu. Nah di situ aku mikirnya aneh juga gitu, ini suara burung hantu dari mana gitu kan. Perasaan nggak ada gitu orang yang melihara burung hantu, dan di kampung aku tuh gak pernah ada burung hantu gitu ya. Tapi yang di situ aku sadar dan jelas bahwa itu tuh suaranya suara burung hantu gitu. Nah terus ya udahlah, dari situ aku mulai agak sedikit merinding gitu ya, ketakutan gitu. Terus teman-teman yang lain ya kata gitu, kita jalan agak cepetan gitu. Jadi jalannya jalannya cepetan dikit lah. Gitu. Pas jalan cepet, tiba-tiba kita kan tadi kan aku cerita ada rumah sebelum sampai akhir gang itu ada rumah yang belakangnya ada sumurnya. Nah kita bertiga tuh jalan, tiba-tiba kita fokus ke satu titik di belakang rumah itu, yaitu sumurnya gitu. Tiba-tiba kita berhenti bertiga tuh gitu, fokus ngeliatin satu titik, yaitu sumurnya itu gitu. Nah pas aku ngeliat gitu ya, di sumur itu tuh ada sosok, kalau aku lihat sih laki-laki ya kayaknya ya. Wow. Kan itu agak jauh ya. Nah ada sosok laki-laki, terus dia tuh lagi duduk di bibir sumurnya.
sorry Kang, sumurnya itu ada kayak lingkarannya gitu atau Ya, sumur lingkaran gitu. Oke. Terus tembok gitu ya. Tembok sumur. Nah itu orang lagi duduk di bibir sumurnya itu gitu. Lagi duduk terus nunduk gitu. Pandangannya tuh nunduk ke bawah gitu. Kita nggak bisa ngelihat wajahnya ya, nggak jelas gitu wajahnya tuh kayak gimana, soalnya kan agak jauh lah, mungkin sekitar berapa meter gitu ya, 7 meteran atau 10 meter gitu, jauh gitu. Nah terus pas kita ngeliatin aja fokus ke orang itu, kita mikirnya masih belum macam-macam, kayak mikirnya itu hantu atau bukan, enggak mikir ke situ gitu. Cuman mikirnya ya itu udah orang aja Orang gitu. Cuman biasa. aneh gitu, kayak kelakuannya tuh aneh gitu. Terus kita perhatiin lagi si orang itu tiba-tiba berdiri, tapi dengan kondisi kepala yang masih nunduk gitu. Kepalanya tuh masih nunduk. Nah terus berdiri. Nah si orang ini ciri-cirinya tuh pakai baju belang gitu. Belangnya tuh merah putih kelihatan gitu ya. Terus pakai celana hitam panjang. Kayak orang biasa ada wujudnya mah gitu. Nah terus si orang itu berdiri sambil nunduk. Nah tiba-tiba yang aku kagetnya tuh si orang ini tiba-tiba naik ke atas sumurnya. Wow, Gitu. naik kayak mau terjun gitu. Iya ke atas atas bibir sumurnya, tapi masih menghadap ke kita gitu. Masih menghadap ke kita, tapi kayak naiknya tuh ngebelakang gitu. Oh. Nah, ngebelakangin gitu lah. Naik gitu. Terus kita perhatiin lagi, itu orangnya mau gitu kan. Itu lihat orangnya apa naik ke atas sumur gitu. Iya. Kata yang lain tuh. Ngapain ya sana? Terus tiba-tiba kita nggak dengar lagi suara burung hantu. Kuku gitu. Tapi kita jadi makin jelas si suara itu tuh berasal dari situ gitu. Berasal dari si orang itu Si orang gitu. itu. Mungkin jadi mulai merinding nih pas lihat itu. Terus tiba-tiba si orang itu mundur ke belakang 1 langkah Sambil wajahnya menghadap ke kita. Enggak menghadap sih, masih nunduk. Cuman mundur 1 langkah coba. Kan itu dia lagi berdiri kan di atas sumur. Terus dia mundur 1 langkah tiba-tiba. Nah, di situ kan ya kalau logika orang nyebur kan harusnya. Ini enggak. Yang kita lihat enggak. Si orang ini melayang gitu. Di situ aku udah lihat itu ngeri banget kan. Ya kaget aja gitu. Kok bisa melayang gitu kan. Terus tiba-tiba si orang ini di tengah-tengah lubang sumur itu gitu ya. Tiba-tiba pandangannya langsung menghadap kita. Sambil senyum gitu. Lihat ke kita sambil senyum, coba bayangin. Dari situ udah langsung aku lari duluan pokoknya. Dari situ aku langsung lihat itu, langsung ngebrit duluan. Nah temanku tuh masih di situ, masih ngeliatin ya sekitar beberapa detik gitu ya. Langsung mereka juga ikut lari gitu, ikut lari aja. Kita lari kenceng gitu ya, udah ketakutan banget. Akhirnya keluarlah dari gang itu gitu ya. Pas keluar dari gang itu, tiba-tiba aku nubruk orang gitu. Pas nubruk, kita bertiga jatuh. Ternyata itu Pak RT gitu. Pak RT. Pas di situ Pak RT nanyain nih, kalian dari mana aja? Cina dicari-cari nggak ketemu-temu, cina katanya gitu. Iya Pak, kita habis nyumput di situ Pak. Kata kita nyumput di kebun rumah bapak, cina katanya gitu. Ngapain cina ngumput di situ cina? Ya soalnya ya biar nggak ketahuan aja Pak di situ cina, kan sepi tempatnya. Iya cina, kalian tuh dicari-cari dari tadi cina. Tuh cina cariin sama mama, cina cariin sama ibu kalian cina. Terus ya udahlah kita samperin aja ke ibu gitu. Kalian tuh dari mana aja cina, ini tuh pada nyariin cina. Iya mah habis nyumput di situ. Terus kata ini teh, nyumput lila teuing nyumput teh cina. Terus kita penasaran juga, lama dari mana mah? Perasaan juga cuma 10 menit 15 menit. 10 menit 15 menit naon cina, kata si mama teh, kata ibu kita teh. 10 menit 15 menit, tahu nggak ini jam berapa cina? Nggak tahu mah, jam 11 tahu cina katanya. Jam 11 setengah 12 cina. Ya kan kita gimana ya? Langsung gimana ya, aneh aja gitu. Perasaan tadi kita nyumput cuma 15 menit doang gitu. Terus kata ibu kita udah jam 11 cina. Udah langsung shock di situ. Nggak tahu kita gimana, itu aku mikirnya mungkin culik kali ke alam gaib gitu gimana gitu kan. Ya udah dari situ kita shock dan gak mau lagi gitu lewat ke gang itu lagi gitu, males banget gitu kan.
Terus udah dari situ ya udahlah, besoknya aku tanya nih teman-teman aku masih ngobrol ke teman-teman yang kemarin, ke si Dani sama si Haris. Pas aku nanya, sorry aku kemarin langsung lari duluan ninggalin kalian, kataku gitu. Iya nggak apa-apa cina, untung kamu nggak lihat cina kemarin pas terakhir cina. Emang kenapa, kataku teh? Ya pas kita ngelihat ya si sosok itu cina, si orang itu, laki-laki itu ternyata dia tuh pas lagi habis senyum dari ke arah kita, dia terbang ke arah kita cina. Gitu, tangan ambil gitu. Gimana tuh? Aku untung nggak lihat, kata teman aku ya itu, katanya gitu cina, mereka berdua ngelihat itu cina. Ya udah langsung kata untung aja nggak lihat gitu ya. Aku kalau lihat nggak tahu tuh. Dan mungkin ya kalau dari pengalaman aku ya di gang aku mungkin kayak gitu ya. Jadi yang aku alamin gitu. Dan gue pernah lagi sih ngalamin kayak gitu, dan aku juga gak mau sih lewat gang itu lagi gitu kan. Nah terus mungkin aku lanjut ceritanya, ada tetangga juga ya yang pernah ngalamin hal lain juga gitu di gang itu gitu. Gimana? Jadi aku punya temen itu punya kakak. Nah si kakaknya ini dia tuh udah kerja ya pada saat itu gitu. Aku masih kecil waktu itu. Nah itu si kakaknya udah kerja. Nah terus kebetulan dia tuh pulang kerja biasanya memang suka lembur jam 10 malam. Nah entah kenapa pada kala itu dia tuh pulang mungkin banyak kerjaan sampai jam 12 malam. Dia pulang sampai di lokasi itu. Nah dia tuh sebenarnya udah tahu dari tetangga bahwa gang ini tuh ya kalau malam kayak gitulah, angker gitu ya. Horor gitu. Terus tapi dia tuh sebenarnya kakaknya ini orang yang nggak percayaan lah gitu. Jadi orangnya tuh cuek lah sama yang kayak gitu. Kalau misalnya dengar suara gitu malah biasa aja kata dia gitu. Tapi kalau ngelihat mah belum pernah. Terus tapi dia pas pulang kerja karena udah capek mungkinnya, udah pengen istirahat. Sebenarnya ada jalan lain, cuman itu muter. Si jalannya tuh muter jauh gitu. Nah otomatis karena dia udah capek, udahlah maksain lewat situ gitu. Lewat gang itu. Lewat gang itu. Lagian udahlah nggak akan ada apa-apa kemarin kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya dia lewatlah gang itu naik motor. Nah pas naik motor lewat gang itu, kan tadi aku ceritanya di situ tuh ada sumur sama MCK. Iya. Nah pas si kakak temanku ini lewat situ, ngelewatin itu gitu ya, tiba-tiba motornya mati. Tiba-tiba motornya mati gitu. Tahu-tahu mati aja, gak bisa diselah sama dia, di starter diselah kok gak nyala gitu. Kata dia tuh gitu. Ini tadi kenapa gak bisa nyala? Terus dia di situ mikirnya masih gak ada yang kepikiran ada hantu atau apa gitu, mikirnya masih positif aja. Aduh kenaon ya itu sana. Terus akhirnya ya udahlah dia coba dorong gitu. Gak lama pas dia dorong ada kayak bunyi, nggak tahu sih, aku lupa lagi ceritanya. Nggak tahu katanya tuh bunyi ayam, nggak tahu apa, anak ayam atau apa gitu ya. Pokoknya bunyi gitulah, binatang gitu. Terus dia kayak diam sejenak gitu. Terus dia kayak ngerasain tuh pada kala itu tuh seolah-olah dia tuh kayak ada yang merhatiin gitu. Dari belakangnya. Gitu. Pas gitu tiba-tiba dia tuh sebenarnya nggak mau noleh ke belakang, tapi entah kenapa pada saat itu dia pengen noleh ke belakang gitu. Terus dia noleh ke belakang, dan pas dia nolehnya tuh ke arah sumur yang dekat sumur lagi itu. Berarti ya. Sumur. Nah pas dia noleh, dia ngelihat di situ ada pocong. Aduh. Boleh dideskripsiin gak Kang? Nah kata dia tuh gini, jadi pocong tapi dia lihat cuma setengah badan, karena setengah badan lagi dalam sumur. Jadi nongol dari sumur gitu. Waduh. Gitu, nongol dari sumur. Terus kata dia tuh mukanya hitam, matanya merah. Wow. Gitu. Gila sih ini. Mukanya hitam, matanya merah. Terus dia lihat, pas dia lihat itu ya udah kan pertama kali lihat setan, langsung kabur dia, pengen pergi, cuman ini motor gak bisa dinyalain gitu, di sela-sela nggak bisa. Ya udah dia mau dorong sambil lari gitu, tapi tiba-tiba ini yang aneh kata dia tuh,
motornya benar-benar kayak ceket gitu. Macet berarti ya. Macet, bener-bener gak bisa didorong gitu sama dia tuh. Gak tahu kenapa. Dia ya udah kalau dari situ dia salah satu-satunya cara ya udah cobain aja selah terus kan. Sambil lihat ke belakang, dia sambil lihat ke belakang, si pocong itu tiba-tiba kayak naik ke atas. Waduh. Pelan-pelan gitu naik ke atas. Dia ngeliat gitu. Terus pas sudah dari situ dia terus aja salahkan ketakutan gitu. Dia lihat lagi ke spionnya gitu kan, udah gak berani lihat ke belakang, lihat spionnya. Dia lihat si pocongnya terbang ke arah dia gitu. Dia langsung selah alhamdulillahnya nyala gitu ya. Motornya langsung dia gaspol gitu ke geber. Pas dia mau keluar gang gitu, udah hampir keluar gang, dia lihat spion masih ngejar gitu. Masih ngejar. Lumayan serem gitu kan. Udah dari situ serem udah pulang sih ini. Keluar dari gang, setelah keluar dari gang dia lihat spion lagi udah gak ada. Setelah keluar dari gang. Keluar dari gang tuh udah gak ngejar lagi gitu. Okay. Ya aku mungkin berarti emang gang gitu kan. Ya angkernya gitu. Udah dari situ sama juga si kakak atau temen gue itu udah gak mau lewat situ lagi, mending motor secapek-capeknya gitu. Ya gitu. Balik itu terus ada juga sih tetangga. Nah ini unik ini mah. Jadi yang aku bilang tadi yang rumah di belakangnya ada sumur. Nah si tetangga itu punya cerita juga dia. Nah, jadi dia ini ternyata itu sumurnya sebenarnya bukan sumur dianya. Jadi di belakang rumahnya dia tuh ada rumah lagi. Nah si rumah itu yang punya sumur itu gitu. Nah dia tuh cerita lagi nih. Dia kan kerjanya sebagai security ya. Jadi kadang suka pulang malam. Nah ini mah kata dianya setiap malam ini bukan kadang-kadang lagi ya, setiap malam dia tuh suka ngedenger suara orang nangis, cewek nangis gitu. Serius? Setiap malam bener kata dia gitu. Jam berapa tuh kira-kira? Malam lah, mungkin jam 12 ke atas gitu ya. Mungkin dia tuh kadang kan suka pulang malam gitu ya. Istirahat lagi rebahan mungkin dengar suara itu gitu. Setiap malam dengar suara cewek nangis gitu. Suka sama dia tuh karena dia mau orangnya berani gitu ya, nggak takutan. Suka dibilangin, gandeng woi, berisik woi, cina. Digituin sama dia, langsung berhenti suaranya. Nah hingga terus pada waktu itu gitu ya, ada suatu ketika dia tuh pulang agak malam, jam 1-an katanya gitu. Terus akhirnya dia ya istilahnya mau istirahat lah, namanya orang capek gitu ya. Lagi nonton TV denger kayak gitu lagi. Nangis lagi. Waduh. Mungkin dia udah kepalang kesel gitu ya. Dia keluar, samperin, cari gitu, mana nih yang nangis gitu. Dia samperin keluar, pas dia nengok ke kanan gak ada siapa-siapa. Pas nengok ke kiri, dia lihat jadi di tengah gang itu ada pohon sirsak ya. Nah di bawah pohon sirsak ada cewek pakai baju putih. Cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi nunduk, lagi nangis. Nah, suaranya dari situ, kata temanku tuh. Kata si tetangga tuh. Terus dia bilang, dengan beraninya dia ngeliat, padahal dia ngeliat itu gitu, dengan beraninya dia bilang, berisik gue, jangan nangis di sini, katanya gitu. Ditantangin jadinya ya? Bener ditantangin itu mas, sampai nangis terus, nggak berhenti, dia ambil batu, dia lemparin. Gitu, dia lemparin ke sosok itu, tiba-tiba sosok itu ngilangnya tuh kayak ngilang transparan gitu. Kata dia tuh hilang transparan sambil diiringi suara cekikikan ketawa. Wah, kayak gitu. Berani banget ya si bapaknya. Si bapak emang salut sih. Mungkin udah banyak ngalamin, udah biasa mungkin ngeliat kayak gitu kan. Ya itu sih mungkin cerita yang beberapa cerita ya yang pernah aku denger gitu tentang gang yang ada di dekat rumah aku ini gitu, emang angker banget sih gitu kan. Tapi untuk sekarang sih kondisinya gangnya udah mendingan lah ya. Sekarang tuh kalau aku lihat lagi udah lama gak pernah ke gang itu ya, terus aku terakhir ke gang itu. Sekarang tuh udah ada pencahayaan. Kalau dulu tuh bener-bener gelap banget. Gelap banget berarti. Gelap banget. Gak ada cahaya sama sekali, jadi gak ada kayak orang naruh lampu di situ, gak ada. Gitu.
gelap banget. Nah sekarang udah ada lampu, udah ada pos ronda juga, jadi banyak bapak-bapak ngumpul di situ kalau malam gitu. Terus udah ada lapang juga, jadi udah rada inilah angetan gitu. Tapi tetap aja sih aku mah Berani males ya. banget lewat situ, aduh. Itu sih salah satu cerita dari yang pernah aku alami ya, di gang yang ada di kampungku itu. Terus mungkin kalau cerita lainnya aku pernah ngalamin juga di rumahku sendiri sih. Emang serem juga sih rumahku ini. Gimana tuh? Ya, jadi rumahku tuh terbagi dua. Kalau dari luar tampaknya tuh kebagi dua nih. Ada rumah, istilahnya rumah coklat dan rumah kuning. Aku bilang gitu aja ya, biar jelas. Nah, si rumah coklat, tapi dalamnya tuh dari luar terlihat misah, tapi dalamnya tuh nyatu. Jadi dipisahin sama pintu doang. Nah, rumah coklat sama rumah kuning gitu. Nah, aku tinggalnya tuh dulu di rumah yang kuning. Rumah yang coklat tuh yang nempatin adekku sama nenek gitu. Nah, di rumah yang di situ aku tuh udah nggak tinggal sama orang tua, karena orang tua udah tinggal di Cipatik gitu ya. Terpisah gitu ya. Terpisah gitu. Aku tinggal sendiri di situ di rumah yang kuning, adekku di rumah yang coklat. Nah, di rumahku ini aku kalau pernah ngalamin ya kejadian yang cukup horor juga sih, cuman aku orangnya karena lumayan cuek ya, jadi ya udahlah bodo amat gitu. Jadi aku pernah ngalamin ini malam ya, sekitar jam 2 malam lah kurang lebih. Jam 2 malam, aku kan dulu suka main game ya sampai subuh gitu. Jam 2 malam lagi di kamar aku tuh, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tapi ya kan mikirlah jam 2 malam ngapain gitu, siapa yang bertamu jam 2 malam gitu kan. Jam 2 malam ada yang ngetuk pintu. Aku pakai headset pada kali itu, cuman samar-samar aku mikir mungkin suara dari gamenya. Ya udahlah aku hirauin. Ada lagi, dak dak dak. 2 kali. Aku kedengaran lagi. Udah cobain lah, aku nggak pakai headset gitu. Bener, pas nggak pakai headset, ada lagi ngetuk, dek dek dek. Yang ketiga kalinya. Nah dari situ aku samperin gitu. Aku lihat, ngintip lah dari kaca. Siapa sih malam-malam gini gitu kan? Pas aku ngintip, nggak ada orang dong. Posisinya sendiri ya tuh. Sendiri itu aku lagi sendiri, benar-benar sendiri. Nggak ada orang, kata-kata iseng dasar kan. Ya udahlah, aku lanjut aja main game lagi gitu kan. Nah terus ada juga pengalaman pas aku tuh lagi sendiri juga, dan di rumah yang coklat itu nggak ada siapa-siapa juga, lagi pada pergi. Di situ aku sama temanku ngedenger suara kursi ngegeser, cerek gitu. Tengah malam. Nggak tengah malam, mungkin jam 11-an lah, kayak gitu. Aku sama temanku lagi main game, cerek di sebelah. Kata aku nanya ke temanku, cuy dengar suara kursi nggak ngegeser? Enggak, sana nggak dengar. Nah biarin aja lah, kata nggak usah diapa-apain. Sana. Ya udah. Terus akhirnya denger lagi, seret. Denger lagi nggak? Terus ya udahlah. Pas ketiga kalinya, temanku nyamperin. Udah kurang ditinggalin sana, kata dia tuh. Sama aku dilihat lah sana. Ya udah akhirnya temanku tuh datang ke rumah yang coklat rumah sebelah. Pas dia lihat nggak ada tuh. Sama dia ditantangin dong. Sama dia ditantang. Sok kalau mau istilah mah mun wani harapan orang bunyi deui maneh sana. Gitu. Berani juga ya. Nantang. Ya, sok kalau mau depanku bunyi lagi sok kursinya, sana kata dia gitu. Nggak bunyi. Nah, terus nggak bunyi. Pas dia balik badan, bunyi. Waduh. Iseng ya. Ya, itu pas dia balik badan mau balik lagi ke kamar, bunyi. Langsung dia lari, orang pulang dulu. Terus dia pulang tuh. Ya, dia gitu. Oh iya ya. Kata-kata. Langsung besoknya tuh, kalau udah aku bilang jangan disamperin kata. Ngeyel tuh malah ditantangin kayak gitu. Terus ya terus nenek juga suka ngelihat gitu ya, itu di depan kamarnya beliau gitu, suka ada cewek pakai baju hitam, rambut panjang, mondar mandir terus di depan kamarnya gitu. Sampai adekku pun nggak berani gitu. Jadi pada waktu itu tuh
tinggal jadinya tinggal di rumah saya gitu, di rumah yang kuning. Yang coklat nenek aja. Nenek aja yang coklat. Wah. Kayak gitu sih. Terus ya udahlah. Terus ada kejadian juga. Nah ini si adekku ini kesurupan. Gimana tuh? Pas lagi dia kayak ngerukiah gitu ya. Jadi pada saat itu tuh ada rukiah di sebelah di rumahku yang kuning, rukiah. Tiba-tiba kesurupan adekku. Tiba-tiba kesurupan. Katanya tuh yang masukin, aku kalau ada yang kesurupan gitu kadang nggak percaya ya. Kan namanya jin ya, bisa ngebohong gitu. Cuman pada kala itu dia ngomong gini. Jadi yang masukin dia tuh seorang kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek pakai jubah putih katanya gitu. Terus dia iseng-iseng, saudara tuh nanya gitu ke dia tuh, kalau di sini ada penunggunya nggak? Maksudnya di rumah ini gitu, ada penunggunya aja? Kata dia tuh gitu, ada penunggunya cina di sini, cina. Banyak cina katanya gitu, banyak cina di sini, apalagi di rumah yang coklat, ngomongnya gitu cina, di rumah yang coklat. Dia bilang kalau di kamarnya ada cewek, mulutnya tuh mulutnya rahangnya tuh ke bawah, lidahnya menjulur keluar. Wah. Katanya gitu. Itu ada yang nunggu di situ. Dan itu dia tuh seneng lihat orang tuh kayak depresi gitu. Jadi kalau itu seneng lihat orang depresi, dan bahkan dia bisa suka kadang bikin depresi gitu. Jadi bukan membuat kecemasan gitu. Nah makanya ada itu suka kadang, kenapa aku tiba-tiba suka cemas gitu, suka kayak takut mati tiba-tiba katanya gitu. Kayak gitu. Terus ya mungkin si makhluk itu. Terus di kamar nenekku, ya itu di kamar nenekku ada yang gadis serba hitam itu, baju hitam, rambut panjang itu, yang suka dilihat bandar-mandir, yang itu nunggu, yang di kamar itu nunggunya itu. Nah satu lagi ada ya, ini bisa dibilang penguasanya lah, rajanya kali. Katanya di rumahku ada gitu sosok ini. Kalau kata dia tuh, kalau kamu lihat ke atas itu masih kakinya. Wah. Katanya gitu. Tinggi banget berarti ya. Tinggi banget gitu. Ini berbulu hitam, bertanduk, taring, mata merah, genderuwo mungkin ya. Kalau aku nyebutnya gitu ya. Itu tinggi banget kata dia tuh. Kalau kita masih ngeliat ke atas pun masih ngeliat kakinya cina. Ini masih kakinya cina katanya. Nah ini ini yang penguasa di sini cina. Nah terus sama ustadz yang ngerukiahnya itu, katanya tuh si adekku tuh bilang ke ustadznya, "Ustadz, ayo kita coba bantu usir yang ini," katanya gitu. Usir yang ini cina. Usir yang ini cina. Soalnya ini ganggu banget cina katanya gitu. Jadi narik jin-jin yang ada di sini cina katanya gitu. Terus ya boleh cina. Terus akhirnya dibantu katanya ya kan, kita nggak bisa lihat ya. Terus katanya akhirnya ya udah makhluk itu semuanya udah dibuang ke gunung kayak gitu. Udah dibuang lah ke gunung gitu. Ya udah dari situ katanya udah nggak ada lagi cina di rumahku gitu. Katanya ya. Nggak tahu kan. Memang soalnya kenapa si ustadz tuh sempet tanya sih ke ibuku, nanya kenapa rumah tuh kok bisa ada kayak gitu. Itu kalau katanya gitu ya, kalau makhluk yang tinggi besar itu bukan istilahnya makhluk yang tiba-tiba ada muncul gitu ya? Itu enggak, itu makhluk yang biasanya disuruh jaga. Disuruh jaga sesuatu gitu. Itu biasanya kayak gitu. Nah ternyata ibuku tuh cerita, jadi rumahku tuh dulu tuh bisa dibilang kakek buyut ya. Kakek buyut tuh di rumah tuh. Dan kamarku gitu ya, kamar yang aku tinggalin khususnya gitu, itu dulu tuh tempat penyimpanan keris. Gitu. Jadi dulu tuh kakek buyut tuh suka ngoleksi keris gitu, banyak banget. Terus dielus-elus, dirawat kayak gitu, seolah-olah keris tuh hidup gitu. Dimandiin segala macem. Terus kata ibuku tuh pas ibuku masih kecil gitu, kata mamaku pas masih kecil itu kalau jam 12 malam keris tuh suka loncat-loncat sendiri.
Serius? Asli, tak bunyi ya, pokoknya loncat-loncat terus kadang jatuh keluar dari kamar gitu. Sama ibuku kadang suka ditaruh lagi gitu lah. Itu makanya mungkin ya si makhluk yang besar itu ya suruh jaga itu mungkin ya. Jaga keris mungkin. Nah, mungkin gitu. Kayak gitu. Ya, begitulah. Di rumahku tuh seperti itu kurang lebih. Terus ya udah sih tuh mungkin ada satu lagi ya cerita di depan, ini posisinya di depan rumah ya. Ini yang bikin aku merinding takut juga sih. Jadi di depan rumahku ada tong sampah, ada tiang listrik biasa, ada tong sampahnya gitu ya. Nah tong sampah dan tiang ini kalau malam pasti bunyi setiap hari, Ri. Oh gitu. Setiap hari itu pasti bunyi. Ting ting ting, si tiang itu pasti gitu. Dan kalau tong sampah biasanya suka dek gitu, gerak-gerak gitu. Bunyi gerak-gerak. Ya aku positif aja mikir tikus kali gitu kan, namanya juga tong sampah gitu kan. Cuman kalau yang tiang ini aku nggak ngerti sih apa gitu ya. Karena suara doang ya udahlah aku positif aja mungkin apalah gitu. Tapi tetangga sekitar rumahku pun gitu ngedenger hal itu gitu. Ngedengerin itu gitu. Semuanya pada ya ngerasa yang ngedenger gitu, tahu gitu kalau itu tuh tiap malam suka bunyi gitu. Nah ada suatu ketika pas aku tuh lagi sendiri dan hujan besar, hujan lebat gitu ya. Aku sendiri nih, nenek sama nggak ada di rumah. Dan aku posisinya tuh lagi nempatin rumah yang coklat. Yang aku bilang bekas keris itu, aku tinggal di situ sebelum yang kuning. Nah aku tidur di situ terus bunyi itu sekitar jam 1 malam lah, bunyi ting ting ting, gledek gitu, suara apa. Terus aku cuek aja lah, udahlah biarin, udah biasa. Kedua kali bunyi lagi. Nah nggak tahu aku tiba-tiba iseng pengen lihat gitu. Aku jalan aja keluar, iseng ngintip dari kaca, nggak ada siapa-siapa. Ketiga kali bunyi lagi, aku iseng lagi keluar. Pas bunyi berhenti banget, pas bunyi banget, aku langsung lari keluar gitu. Siapa tahu kan ada orang. Ternyata nggak ada gitu, aku lihat lagian kosong. Bener kosong. Jadi kalau misalnya ada orang pun ya nggak mungkin secepat itu gitu, pasti kelihatan gitu. Soalnya depan rumahku tuh lapang gede gitu, jadi kalau ada orang pasti kelihatan gitu. Ini nggak ada. Nah terus dari situ bunyi lagi yang keempat kalinya. Aku pas waktu itu aku pantengin nih, aku dalam hati mau coba kalau aku liatin bunyi nggak, kata gitu. Aku diemin, tungguin nggak bunyi gitu. Tiba-tiba bunyi. Kaget aku, tiba-tiba bunyi dan sampahnya juga bunyi, tong sampahnya gerak. Aku langsung lari. Udah cukup gitu. Udah iya cukup. Ada gitu. Langsung lari ke kamar, kunci pintu. Merungkut aja masuk selimut, udah aku nggak berani lagi. Katanya gitu, ya udahlah. Terus akhirnya ya udah, karena banyak komplain dari warga juga ya, sering dengar tiap malam, akhirnya tong sampah itu dipindahin, tong sampahnya doang dipindahin dan gak bunyi lagi. Ya aku mungkin karena jin tuh suka tempat-tempat yang kotor kali ya, mungkin ya bisa jadi. Jadi ya iseng kali di situ gitu kan. Ya paling gitu aja sih pengalaman yang pernah aku alami gitu ya dalam hidup aku ya. Lumayan banyak sih. Ya itu paling aja sih. Oke. Barusan kita denger ya pengalaman dari Kang Adi itu banyak banget sebetulnya. Jadi gak kebayang itu mungkin Kang Adi gimana perasaannya ya ngalamin pengalaman horor. Oke, abis ini kita bakal tanya-tanya sama Kang Adi seputar pengalaman horornya. Jadi tetap di Pendulum Podcast. Oke semua, barusan kita udah dengerin nih cerita horor dari Kang Adi ya, yang kalau saya bilang itu banyak banget ya Kang Adi ya. Jadi nggak cuma satu gitu kan, ada beberapa. Dan tadi tuh saya tuh tertarik dengan
bukan tertarik ya, cukup bikin merinding gitu ya dengan banyaknya sosok-sosok yang hadir gitu, yang mungkin Kang Adi langsung bisa lihat gitu ya, kayak pocong, kemudian ada orang yang pakai baju merah dan putih terus tiba-tiba terbang gitu kan. Terus mungkin yang lebih horornya itu adalah yang sosok raksasa ya, yang ada tanduknya, dan itu jujur sih bikin merinding. Nah mungkin ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang bikin penasaran gitu ya. Mungkin ini Kang, yang dari soal gang itu ya. Nah saya penasaran kalau gang itu tuh ada namanya gak sih Kang? Soalnya kan biasanya kalau setiap gang di perkampungan itu mereka ada nama-namanya gitu ya. Ya mungkin aja ini tuh ada namanya, karena kalau saya dengarnya sih cukup horor gitu ya. Ada gak Kang nama dari gang itu? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada namanya. Cuman kalau aku sendiri nyebutnya gang keramat aja mungkin. Gang keramat ya. Gang angker lah. Orang-orang juga udah pada tahu lah di situ memang gang angker lah paling disebutnya juga. Oke, berarti emang itu gangnya nggak ada namanya, cuman Kang Adi menamainya sesuai dengan pengalamannya gitu ya. Nah Kang, saya juga penasaran nih, kan di gang itu tuh orang-orang udah pada tahu gitu ya, banyak kejadian-kejadian horor yang menimpa mereka. Nah kira-kira Kang, ada gak sih asal muasal atau sebab gitu yang bikin gang itu tuh jadi angker? Kan biasanya suatu tempat itu jadi angker karena mungkin ada penyebabnya, misalkan rumah ini angker karena ada yang bunuh diri atau apa. Nah kalau gang ini ada nggak Kang? Sebenarnya nggak ada juga sih. Aku juga nggak tahu sih, nggak pernah nanya tentang asal usul gang itu dari mana. Nggak gimana gang itu dulunya atau gimana, nggak pernah nanya juga sih. Cuman yang aku tahu sih sebenarnya gang itu dulu ya kebun aja, kebun biasa aja. Sebelum belum ada gang gitu. Cuman sekarang dibikin gang gitu kan, kalau udah banyaknya rumah-rumah gitu ya. Cuman ya mungkin disebut angker tuh karena ya gang itu tuh gang yang paling sepi gitu bisa dibilang. Gang yang paling sepi, paling nggak ada penerangan sama sekali, terus ya horor lah. Jadi kesannya gitu. Oh berarti emang sejarahnya itu mungkin Kang Adi belum tahu dan memang belum ada gitu ya. Dan karena mungkin faktor ini aja Kang, faktor sepi aja mungkin ya. Kan karena kan kalau kita tahu tempat yang sepi itu biasanya banyak yang menghuni. Gitu kan. Nah mungkin yang satu lagi nih Kang, yang terakhir, yang perihal rumah coklat dan rumah kuning ini nih Kang. Nah jadi rumah coklat dan kuning itu boleh dideskripsiin gak Kang? Besarnya itu kayak gimana sih gitu kan? Karena mungkin penonton juga penasaran gitu kan, apakah memang cuman satu kamar atau gimana gitu? Ya. Kalau rumah tuh sebenarnya dulunya tuh jadi nyatu ya. Rumah tuh dulu sebenarnya nyatu. Rumah kuning dan coklat ini gitu ya. Menyatu, cuman karena apa ya? Jadi dulu tuh di rumah yang kuning itu dulunya tuh sumur. Nah sumurnya ini udah mulai keropos lah, jadi bilang gitu ya, udah mulai tanahnya tuh anjlok gitu ke bawah. Jadi akhirnya ya dibabat lah si bagian itu tuh, dulunya bagian dapur lah, jadi bilang itu dapur dan kamar satu. Nah terus akhirnya ya udahlah dibabat, dibikin lagi rumah yang baru. Nah si rumah kuning itu cuman jadi pemisahnya tuh cuman pintu aja gitu. Nah kalau di rumahnya ini ya cukup luas lah. Kalau yang di rumah yang coklat itu isinya ada ruang tamu dan 4 kamar ya bisa dibilang. Ruang tamu, ruang tengah, sama kamarnya ada 4. Terus kalau untuk kamar mandinya sendiri tuh, nah itu masih masuk ke rumah yang kuning gitu. Kamar mandinya itu di rumah yang kuning gitu. Jadi masih kesana, masih bolak-balik lah gitu. Nah kalau di rumah yang coklat ini, kalau sekarang ya ditinggalinnya sama adik saya sendiri gitu. Sendiri di situ. Beranian ya. Terus kalau di rumah yang kuning mah ada orang tua sih kan. Berarti memang rumah coklat dan kuning ini masih ditempati ya kan sampai betul. Sekarang, dan istilahnya nggak dikosongin itulah ya. Oke guys, jadi itu tadi cerita horor dari Kang Adi ya, yang ngalamin sendiri pengalaman horornya dari waktu kecil sampai mungkin ada juga tetangga-tetangganya yang ngalamin. Dan itu tuh kalau menurut saya sih cukup creepy ya, cukup seram gitu ya, apalagi sampai bisa ngelihat sosok yang terbang itu. Nah oke guys, mungkin
cerita dari Kang Adi ini menutup perjumpaan Pendulum Podcast di episode kedua ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang punya cerita horor, mistis dan benar-benar dialamin, boleh banget berbagi kisah horornya melalui Instagram kami di @pendulumpodcast atau bisa juga di email di cerita ke pendulum. Nah, siapa tahu nanti kita bakal bacain ceritanya atau mungkin bisa jadi kita bakal undang langsung kamu untuk berbagi kisah di Pendulum Podcast. Saya Amri dan Kang Adi pamit. See you. Bye-bye.